Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Kewirausahaan Digital bersama saya Ahmad Fikri Salabi. Pada mata kuliah ini bahan kajian atau pokok bahasan yang akan kita bahas yaitu yang pertama pengantar kewirausahaan, dan yang kedua pengantar kewirausahaan digital, ketiga perencanaan kewirausahaan digital, yang keempat digital marketing, yang kelima teknologi blockchain, yang keenam sumber-sumber dana pada kewirausahaan, yang keenam bagaimana sih caranya kita membuat suatu laporan keuangan, yang ketujuh hukum bisnis, dan kedelapan memimpin suatu organisasi sehingga bisa berkembang dan merencanakan suksesi manajemen, kemudian mempertahankan kewirausahaan digital tersebut. Diharapkan nanti teman-teman di sini memahami, mengetahui, dan menguasai bahan kajian yang akan kita bahas. Untuk pertemuan pertama, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, kita akan membahas tentang bagaimana atau pengantar kewirausahaan itu sendiri. Sebelum kita membahas tentang kewirausahaan digital, karena untuk menguasai digital kita juga harus tahu konsep dasar kewirausahaan itu sendiri. Pembahasan pertama kita yaitu konsep dasar kewirausahaan. Kewirausahaan itu sendiri yaitu hasil dari suatu disiplin, proses sistematis dari kreativitas dan inovasi dalam memenuhi kebutuhan dan peluang suatu pasar. Kewirausahaan ini merupakan padanan kata dari entrepreneurship. Kata entrepreneurship ini berasal dari kata entrepreneur dalam bahasa Prancis, yaitu entreprendre, yang berarti peluang atau bisa juga dikatakan pengambil resiko, pengusaha, atau orang yang mengusahakan suatu pekerjaan tertentu, dan dari hal tersebut itu bisa menghasilkan sesuatu juga yang menguntungkan. Konsep kewirausahaan ini pertama kali muncul pada sekitar abad 17 dan maknanya itu sendiri telah berevolusi sejak saat itu. Banyak yang mengartikan bahwa kewirausahaan itu adalah dengan memulai bisnis sendiri. Sedangkan mayoritas ekonom percaya bahwa konsep kewirausahaan itu lebih daripada memulai bisnis itu sendiri. Karena ada beberapa pendapat ekonom, seorang wirausahaan itu yaitu seorang yang mampu menanggung risiko usaha baru jika ada peluang keuntungan yang signifikan. Sementara pendapat ekonom yang lain itu menekankan bahwa sebagai seorang wirausahaan, ia juga sebagai inovator yang memasarkan produk inovasinya. Dari beberapa konsep yang ada di atas, bisa kita ambil 6 hakikat penting pada kewirausahaan, yaitu yang pertama, kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, dan proses, serta hasil bisnis. Yang kedua, kewirausahaan itu adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru atau yang berbeda. Yang ketiga, kewirausahaan itu merupakan proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. Yang keempat, kewirausahaan itu suatu nilai yang diperlukan untuk memulai suatu usaha dan perkembangan usaha. Yang kelima, kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru atau sesuatu yang berbeda yang bermanfaat sehingga memberikan nilai lebih. Dan yang terakhir, hakikat kewirausahaan itu sendiri yaitu menciptakan nilai tambah dengan jalan mengkombinasikan sumber-sumber melalui cara baru dan yang berbeda untuk memenangkan persaingan. Nilai tambah tersebut itu bisa diciptakan dengan cara mengembangkan teknologi atau dengan pengetahuan yang baru. Pada slide ini ada pertanyaan ya. Semoga dengan jawaban dari pertanyaan ini bisa memunculkan motivasi baru agar kita menjadi salah satu bagian dari pengusaha. Pertanyaan pertama itu, who are you? Jika kita menganggap suatu wirausahaan
Jadi kita harus menanamkan dalam diri kita, memang menjadi wirausahaan itu bukan sesuatu yang mudah, tapi bukan berarti tidak dapat dilakukan. Ada beberapa pendapat ahli, ciri seorang wirausahaan itu yang pertama yaitu dia mampu melaksanakan kombinasi-kombinasi baru. Jadi wirausahaan itu harus memiliki kemampuan untuk melihat dan mengevaluasi peluang bisnis, bisa memperoleh sumber daya yang diperlukan, sehingga bisa mendapatkan keunggulan darinya dan berinisiatif mengambil tindakan yang tepat untuk bisa menjamin kesuksesan. Untuk pertanyaan kedua ya, pasar kita itu fokus kemana? Kita sebelum menyiapkan suatu bisnis atau suatu usaha, kita juga harus bisa menargetkan target produk kita ini itu akan dijual kemana, siapa customernya, siapa pelanggannya. Karena tidak semua produk yang akan kita jual ini tidak semua yang membutuhkan. Jadi ketika kita memulai bisnis, kita juga harus bisa fokus kepada siapa sih akan kita jual, targetnya pada siapa, menengah ke atas atau fokus pada menengah ke bawah. Untuk pertanyaan nomor 3 ini itu berkaitan dengan pelayanan. Karena apapun yang kita jual, baik itu barang berupa produk barang atau jasa, kita tetap harus memberikan pelayanan yang baik, sehingga pelayanan itu menjadi nilai lebih bagi kita. Berbicara tentang ciri dan watak wirausaha, para wirausahaan adalah individu yang berorientasi kepada tindakan dan bermotivasi tinggi dalam mengambil risiko untuk mencapai tujuannya. Dengan demikian, hakikat dan kriteria wirausaha tentunya tidak sembarangan, tapi hendaknya mengacu kepada kriteria yang berlaku. Sebagai acuan tersebut, kita menggunakan kriteria atau tolak ukur yang didasarkan pada ciri-ciri dan watak yang ada pada profil wirausaha menurut Meredith dan kawan-kawan. Adapun ciri tersebut itu disajikan pada tabel yang ada pada slide. Dalam proses kewirausahaan, kita dapat mengacu kepada watak-watak yang tersaji pada tabel dalam slide. Mungkin tidak semuanya kita membutuhkan seluruh sifat-sifat tersebut, tetapi semakin banyak yang kita miliki sifat yang ada pada tabel, semakin besar juga kemungkinan kita menjadi wirausahaan yang baik. Harus ditekankan di sini bahwa kebanyakan dari perwatakan ini itu saling berhubungan. Misalnya, orang-orang yang yakin akan dirinya mungkin menerima tanggung jawab atas perbuatan-perbuatannya, bersedia mengambil risiko, dan menjadi pemimpin. Berdasarkan dari ciri dan watak wirausaha, Siagian pada tahun 99 mengelompokkan wirausaha itu menjadi 3, yaitu wirausaha awal, wirausaha tangguh, dan wirausaha unggul. Tapi ada juga yang mengelompokkan ke dalam kelompok yang lainnya, yaitu yang pertama administrative entrepreneur, yang kedua innovative entrepreneur, dan yang ketiga catalyst entrepreneur. Dalam wirausaha itu pasti ada proses. Proses di sini itu diartikan sebagai kegiatan atau tahapan dalam muatan usaha. Secara umum, proses tersebut meliputi tahapan sebagai berikut. Yang pertama, adanya ide untuk melakukan usaha. Kesempatan dan ide untuk melakukan usaha itu bukan merupakan suatu yang mudah, tetapi bukan juga sesuatu yang mustahil. Tidak semua orang bisa mendapatkan ide dan kesempatan untuk melakukan usaha dengan mudah. Sehingga dalam kasus-kasus tertentu, kesempatan dan ide itu harus dicari dan diperjuangkan dengan sungguh-sungguh. Terdapat beberapa kondisi yang memungkinkan kesempatan dan ide itu muncul. Yang pertama yaitu karena adanya perubahan dalam lingkungan. Yang kedua, kejelian wirausaha dalam melihat peluang. Kemudian karena ada situasi yang mendesak. Dan kemudian juga yang terakhir itu bisa jadi karena hobi. Proses yang kedua itu yaitu adanya kendala. Terdapat beberapa halangan atau kendala yang sering kita hadapi pada saat hendak melakukan kegiatan usaha, yaitu diantaranya yang pertama, ide tidak dapat dilaksanakan atau tidak cukup praktis. Yang kedua, tidak mempunyai kemampuan untuk berdiri sendiri, dan juga pengetahuan pasar yang kurang, serta kemampuan teknis yang kurang juga. Serta yang terakhir, wirausaha itu terkadang masih dipandang
mempunyai status sosial yang rendah. Proses yang ketiga yaitu membuat rencana bisnis. Pada zaman sekarang ini, kita tidak hanya bisa mengandalkan feeling bisnis atau modal nekat saja. Jadi, ketika kita mau membangun suatu usaha, itu harus direncanakan dengan baik agar usaha yang kita lakukan itu dapat berjalan dengan lancar. Rencana bisnis ini itu sendiri meliputi perencanaan produksi, perencanaan permodalan, perencanaan sumber daya, dan perencanaan pemasaran. Semua unsur tersebut hendaknya dikelola dan direncanakan dengan baik agar kegiatan usaha kita itu dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dengan rencana bisnis yang baik dapat mengurangi risiko kegagalan, kebangkrutan, atau kerugian yang mungkin muncul pada saat usaha tersebut sedang berjalan. Proses bisnis yang keempat yaitu adanya bantuan dari lingkungan. Kodrat manusia sebagai makhluk sosial untuk mencapai kesuksesan usaha itu tidak dapat dilakukan dengan seorang diri, melainkan perlu bantuan dari orang lain. Kekurangan yang ada pada diri kita bisa ditutupi oleh kelebihan yang ada pada orang lain, dan juga sebaliknya. Hal ini mengisyaratkan bahwa dalam kegiatan wirausaha, kita harus bisa bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan usaha yang kita kehendaki. Beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan dari lingkungan yaitu yang pertama, kontak pasar, mencari mitra kerja, tenaga kerja yang mampu, pendidikan dan dukungan teknis, bantuan dari pemasok, bantuan kredit, penasihat bisnis yang kompeten atau berpengalaman, model peranan yang sukses. Proses yang kelima yaitu mempersiapkan strategi memasuki pasar. Sebagai seorang calon wirausahaan, tentunya kita perlu memikirkan strategi apa yang harus kita lakukan sebelum terjun langsung menjalankan kegiatan usaha. Contohnya, kita mau membangun usaha dari awal, kita juga harus punya strategi, baik itu dari modal, lokasi, dan lainnya. Atau jika kita punya modal yang lebih, kita membeli perusahaan yang sudah ada, sehingga tinggal menjalankannya saja. Atau juga mungkin kegiatan waralaba, yaitu istilahnya franchising ya. Jadi strategi mana yang akan kita ambil? Ini sangat disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang kita miliki pada saat ini. Jadi strategi ini sendiri juga memiliki beberapa keunggulan dan kelemahannya. Jadi dalam menjalankan strategi ini juga harus membutuhkan syarat-syarat tertentu. Proses keenam yaitu menentukan bentuk organisasi usaha. Proses ini yaitu proses tahapan yang dalam menjalankan kegiatan wirausaha, yaitu kita menentukan usaha yang akan kita jalani itu yaitu bisa bentuk perorangan, firma atau partnership, atau perseroan. Penentuan bentuk organisasi ini ditentukan oleh beberapa pertimbangan seperti tujuan yang hendak dicapai, akses permodalan, penguasaan iptek produksi, kualitas sumber daya manusia yang dimiliki, skala usaha, jaringan, dan kemampuan pemasaran. Proses yang ketujuh yaitu melakukan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan usaha. Ada beberapa faktor yang diduga sangat mempengaruhi kesuksesan dalam menjalankan usaha, yaitu modal, menggunakan peralatan sesuai dengan kebutuhan dalam usaha yang dijalani, adanya perencanaan bisnis, kemudian mengetahui bisnis yang akan dijalankan, mempunyai pengetahuan bisnis yang akan dijalankan, bekerja keras, kemudian mampu memelihara hubungan baik dengan konsumen. Contohnya bisa memberikan pelayanan yang baik ketika akan terjadi proses akad jual beli. Proses yang terakhir yaitu memelihara semangat kewirausahaan. Ini merupakan suatu proses yang tidak kalah pentingnya dengan proses yang sebelum-sebelumnya, yaitu memelihara semangat yang ada dalam diri. Karena ketika kita menjalankan usaha itu, ada kalanya kita mengalami kerugian atau mungkin ada kendala di lapangan yang lainnya. Sehingga dengan kemampuan kita menjaga semangat yang baik akan menumbuhkan jiwa ulet dan pantang menyerah ketika menghadapi berbagai persoalan dan dinamika dalam menjalankan usaha. Selanjutnya, langkah menuju keberhasilan wirausaha.
Untuk mencapai keberhasilan usaha, terdapat beberapa karakteristik yang dibutuhkan untuk menjadi wirausaha yang sukses. Hal utama yang perlu dimiliki yaitu tujuan atau visi bisnis yang jelas. Kemudian ada kemauan dan keberanian untuk menghadapi risiko baik waktu maupun uang. Apabila sudah memiliki kesiapan dalam menghadapi risiko, langkah berikutnya yaitu membuat perencanaan usaha, mengorganisasikan dan menjalankannya. Agar usahanya berhasil, selain harus bekerja keras, harus sesuai juga dengan urgensinya. Wirausahaan itu harus mampu mengembangkan hubungan baik dengan mitra usahanya maupun dengan semua pihak terkait dengan kepentingan organisasinya atau usahanya, dan pada puncaknya wirausahaan itu harus memiliki tanggung jawab terhadap kesuksesan maupun kegagalan bisnisnya. Langkah-langkah keberhasilan berwirausaha sebaiknya bertolak dari kompetensi wirausaha, yaitu yang pertama mendayagunakan pengetahuan dan keterampilan sendiri untuk berwirausaha, memastikan apakah ada celah atau peluang yang masih terbuka, menyiapkan dana untuk investasi tertentu dan operasi yang sesuai, menyiapkan tempat usaha dan sarana yang dibutuhkan, merekrut tenaga kalau diperlukan, memasarkan barang, kemudian menguasai segmen pasar khusus atau pasar-pasar tertentu. Faktor penyebab kegagalan wirausaha. Secara umum, keberhasilan dan kegagalan wirausaha ini sebenarnya lebih ditentukan oleh kemampuan individu wirausaha itu sendiri. Jadi secara teori, kegagalan wirausaha dalam melakukan bisnis itu dapat disebabkan atau dirangkum sebagai berikut. Yang pertama, tidak kompeten dalam manajerial, yaitu dicirikan dengan rendahnya kemampuan serta kinerja dalam pengelolaan usahanya. Yang kedua, kurang memiliki pengalaman dalam berbagai segi, contohnya dalam kemampuan teknik, kemampuan memvisualisasikan usaha, kemampuan mengkoordinasikan, keterampilan mengelola sumber daya manusia, kemudian kurangnya kemampuan mensinergikan operasional perusahaan. Yang ketiga, kurang dapat atau ketidakmampuan mengendalikan keuangan. Yang keempat, kegagalan dalam perencanaan. Perencanaan ini merupakan titik awal dari suatu kegiatan. Apabila rencana gagal, maka akan berdampak terhadap operasi dari usaha tersebut. Yang kelima, lokasi. Lokasi ini merupakan faktor yang strategis. Apabila salah dalam memilih lokasi, maka juga akan berdampak pada terhambatnya operasi dari usaha tersebut. Yang keenam, kurangnya pengawasan peralatan. Pengawasan erat kaitannya dengan efisiensi dan efektivitas. Kurangnya pengawasan ini bisa mengakibatkan penggunaan alat itu tidak efisien dan tidak efektif. Yang ketujuh, kurang atau tidak bersungguh-sungguh dalam berusaha. Yang kedelapan, ketidakmampuan dalam melakukan peralihan atau transisi ke wirausahaan. Wirausahaan yang kurang siap menghadapi dan melakukan perubahan cepat atau lambat akan tergusur oleh zaman dan mengalami kemunduran bahkan keberangkutan usaha. Keberhasilan usahanya dapat diperoleh apabila wirausahaan tersebut memiliki keberanian mengadakan perubahan dan adaptif terhadap peralihan waktu. Untuk memperdalam pemahaman mengenai konsep dasar kewirausahaan, diharapkan teman-teman bisa mengerjakan latihan yang ada pada video berikut ini. Terima kasih telah menyimak atau menonton video ini sampai akhir. Jika ada pertanyaan, kritik ataupun saran, bisa mengirim melalui email yang ada pada video atau media sosial yang ada pada video. Terima kasih, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.